Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Eri. Sehat, Miss Evi? Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu aktivitas Miss Evi. Ini berkaitan dengan tugas saya selaku CPP Angkatan 7. Ini ada salah satu tugas Miss, yaitu untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan observasi kelas. Jadi minta tolong nanti kita sharing aja Miss ya, kita sharing ngobrol aja berkaitan dengan nanti untuk observasi saya ke kelas Miss Evi. Baik, untuk ke depan nanti insya Allah saya akan supervisi di kelas Miss Evi. Jadi minta tolong nanti Miss Evi itu seperti biasa mempersiapkan RPP. Cuma dalam hal ini nanti RPP-nya itu ada ciri khas itu dengan berdiferensiasi. Karena memang seperti kita ketahui bahwasanya kebutuhan anak dalam belajar itu bermacam-macam Miss. Ada yang auditory, ada yang visual, ataupun ada yang kinestetik. Jadi kami harapkan nanti ketika pembelajaran itu ada 3 tersebut karena untuk memenuhi dan belajar. Contoh misalnya untuk auditory itu mereka mendengarkan. Jadi kalau di pengalaman kami di pendidikan CPP itu untuk anak-anak yang tipe auditory itu kita tayangkan dengan video. Video itu bisa offline atau juga online melalui tayangan YouTube. Ya, untuk yang visual itu kaitannya dengan membaca. Jadi nanti dikondisikan anak-anak itu kita berikan bahan ajar, bisa berupa buku paket, bisa berupa majalah, atau bisa berupa artikel, atau bisa mungkin berupa semacam gambar yang kaitannya dengan pembelajaran. Terus yang ketiga yang kinestetik itu anak-anak itu kadang ada yang suka bergerak nih ya. Kinestetik kaitannya dengan nanti membuat produk, misalnya membuat produk dengan tulisan atau dengan gambar atau dengan mind map dan sebagainya. Jadi sudah ada gambaran ini kira-kira? Ya, alhamdulillah sudah. Baik. Jadi sebelum kita lanjut, kira-kira untuk RPP yang akan kita bahas besok dalam observasi itu mata pelajaran apa itu? PPKN, Pak. Miss sekarang mengambil kelas 1 Miss ya? Iya. Baik. Kira-kira materi apa yang dimunculkan besok? Materi unit kedua yaitu aku anak yang patuh aturan. Oh, aku anak yang patuh aturan. Baik. Tujuan pembelajarannya apa itu Miss? Secara umum ya, peserta didik menjadi pribadi yang patuh terhadap aturan, konstitusi maupun norma. Dan secara khusus nanti peserta didik dapat mengidentifikasikan aktivitas patuh aturan di sekolah dan di rumah, serta memahami aturan yang berbeda-beda dalam sebuah kelompoknya, sehingga mereka bisa lebih belajar menghargai perbedaan. Baik, jadi secara inti mematuhi aturan ya. Baik. Yang kedua Miss, ini pertanyaan kami yang kedua. Area pengembangan apa yang dikehendaki dari Miss Evi dari pembelajaran besok ini? Peserta didik mampu memahami makna dari kata aturan dan mengapa aturan itu dipatuhi, lalu kemampuan memahami dan mengidentifikasikan gambar aturan di sekolah maupun di rumah. Ya, baik. Jadi pemahaman yang ditekankan ke pemahaman tentang aturan itu Mas ya. Baik, yang ketiga Miss nih, strategi apa yang akan dipersiapkan dari Miss Evi dalam kegiatan pembelajaran besok ini? Ya. Kita akan menyiapkan materi presentasi sebuah gambar, kemudian literasi akan disampaikan oleh peserta didik untuk menceritakan kebiasaan mematuhi aturan di sekolah maupun di rumah. Kemudian ada lembar tugas peserta didik di mana mereka akan mengerjakan tugas untuk menjawab pertanyaan dari pembelajaran. Baik, jadi kalau dari yang Miss Evi tadi sampaikan sudah memenuhi 3 diferensiasi. Tadi ada literasi berarti membaca ya, kemudian disajikan video tadi ya. Nah, itu untuk visual, kemudian membuat lembar kerja itu kinestetik. Ya, baik, terima kasih Miss, semoga yang sudah kita rencanakan nanti berjalan lancar karena memang ini tugas kami sebagai CPP untuk berbagi kepada rekan sejawat supaya ilmu kita sudah dapat bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Baik, terima kasih Miss Evi atas waktunya. Nanti insya Allah nanti kita ketemu pada hari Kamis mungkin ya. Ya, baik, terima kasih Miss Evi. Sama-sama. Assalamualaikum. Sukses selalu kalau
apa kita lihat Mas. Bacakan absensi hari ini ya. Kalian akan menjawab dengan hadir ya, dan mengangkat tangannya. Oke. Abid Zaki. Ali Syamara. Arkana Septiansyah. Sini, oke. Atika Azra. Devita Fitri. Bung Alvin. Muhammad Arkan Nurama. Muhammad Hafiz. Muhammad Pasha. Nadine Aziza. Naila Syahila. Rehan Irzaha. Reza Adiantoro. Sakit ya adik. Reza Hafuza Madani. Alhamdulillah. Salefa Jehan. Miyadi Mata. Zahida Qalbi Nasifa. Oke ya. Ada yang tidak masuk yaitu dua siswa. Siapa aja namanya? Iya, Diantoro dan Ardana. Semoga mereka sehat selalu ya. Oke. Semangat belajar ini anak-anak. Semangat ya. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat baru. Oke ya, pelajaran ini adalah PKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan ya. Oke, anak-anak hebat, kalian sudah tahu ya bahwa di sekolah ataupun di rumah kita memiliki aturan apa nak? Aturan ya. Sebentar, saya akan belajarkan sedikit info buat kalian ya. Negara Indonesia memiliki arti segala tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Aturan harus dilakukan dengan tujuan agar kehidupan berjalan lebih teratur. Ya. Sehingga tujuan pelajaran kita hari ini adalah seluruh peserta didik mematuhi aturan di rumah maupun di sekolah ya. Nah, jadi aturan yang kita ketahui itu ada yang di rumah, ada yang di sekolah ya. Nah, perhatikan. Coba yang di sebelah kanannya apa? Di mana? Di rumah. Kalau yang di sekolah ya. Siapa yang masih ingat kalau aturan di rumah apa aja sih yang kalian patuhi selama ini? Yang kalian patuhi selama ini apa aja? Apa? Tidur siang. Siapa yang jam tidur siang? Oke, tidur siang. Apa lagi? Coba. Menyapu. Harus mau menyapu halaman, betul. Mau mencuci piring, oke. Mau ngepel, pintar. Mau mencuci baju, membantu ibu. Ya, apa lagi? Membantu ibu. Bantu ibu lagi jualan. Apa lagi? Mau membantu ibu masak. Iya. Terus kalau di saat makan bersama keluarga. Apa yang kalian patuhi dalam aturan makan bersama? Harus sopan pada makanan. Apalagi sebelum makan harus ada beberapa aturan. Pertama doa. Kemudian sebelum doa kita apa? Mencuci tangan ya. Terus menggunakan tangan apa ya saat makan? Menggunakan tangan kanan. Itu adalah aturan saat makan ya. Jadi beberapa aturan yang ada di rumah itu harus kalian patuhi ya. Oke, selanjutnya coba yang di sekolah sekarang. Nah, ini sudah kalian lakukan ya. Tadi sudah kalian sebutkan. Sekarang aturan di sekolah apa saja yang selama ini kalian patuhi? Menghormati guru. Oke, apa lagi? Mau belajar dengan tertib. Bagus. Di sekolah sayang. Mau melaksanakan piket ya bersama kawan-kawan di kelas. Mau menyapu pintar, apalagi mau mengikuti upacara bendera. Termasuk ya jika ada jadwal pelajaran olahraga ya kalian ikuti ya pelajaran olahraga dengan tertib. Nah, itu dia tuh. Benar ya apa yang sudah kalian sebutkan?
Betul? Nah, yang paling utama adalah lihat, kalau masuk ke sekolah harus tepat waktu. Siapa yang suka terlambat? Ada yang suka terlambat? Boleh, tapi nggak boleh sering nih, harus ada ininya nih, apa namanya? Ada alasan yang tepat. Nah, mungkin kalian kena macet di jalan, boleh lah. Tapi kalau sering-sering ya nggak boleh. Ya, berarti kalian kurang disiplin. Coba, ada nggak siswa kelas 1A yang suka kerja bakti? Siapa yang suka kerja bakti? Selalu kerja bakti, nggak pernah absen nih, siapa? Waduh, tunjuk tangan dong yang kuat, yang jelas, yang mana tuh yang suka sekali kerja bakti. Ya pintar ya. Contohnya adalah Akan, tuh sering banget. Nadine sering sekali ya. Bunda Davita, dan Davitanya suka ke sekolah juga ya. Dan semuanya yang lain juga keren ya. Tasya, Fata juga semuanya hebat ya, mau kerja bakti di kelas. Siapa yang suka ketemu guru? Cium tangan, Salim. Iya, jadi kalau ketemu Pak Guru, Bu Guru harus mau cium tangan ya. Kenapa? Karena ada berkahnya. Yang muncul saling dengan Bu Guru ada keberkahan. Coba perhatikan, apa ya akibat patuh aturan, kira-kira apa aja? Patuh aturan ya di rumah itu apa aja akibatnya? Siapa tahu? Rumahnya apa? Rumahnya bisa lebih rapi. Apa lagi? Pekerjaan rumahnya bisa menjadi lebih ringan, gampang gitu, karena semuanya mematuhi aturan. Lalu terciptanya keluarga yang harmonis, yang saling membantu. Kemudian kalau di sekolah, aturan yang dipatuhi itu membuat akibatnya apa? Siswa belajar hidup lebih disiplin. Lalu terciptanya suasana sekolah yang harmonis ya, bisa membuat semangat sekolah, semangat belajar kita terus terjaga ya. Mau nggak kalau kita ke sekolah tapi suasananya tuh nggak oke, nggak rapi, terus kita jadi malas belajar? Senang nggak begitu? Nanti nilainya jelek kalau kita lemes dulu ya. Nah, akibat tidak patuh aturan apa aja? Coba kalau tidak patuh aturan di rumah, kira-kira apa sih? Di rumah dulu ya, yang di rumah. Kira-kira rumahnya gimana kalau kita tidak patuh aturan di rumah? Oh, rumahnya berantakan, kotor, tidak rapi, apalagi tidak harmonis ya, main salah-salahan. Tadi kan kamu kan nyapu, aku nggak usah nyapu ya, kayak gitu. Ya, karena apa? Karena suka membagi-bagi pekerjaan. Kalau kita mematuhi aturan ya kerjakan aja sesuai aturan yang ada, jangan salah-salahan ya. Arkan, akibat tidak patuh aturan di sekolah apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Patah. Akibat tidak patuh aturan di sekolah apa? Siapa yang bisa jawab? Siswa? Iya, tidak mematuhi aturan. Akibatnya apa? Oke, tidak tertib, betul, tidak tertib ya, di sekolah tidak tertib. Terus apa lagi? Siswanya tertinggal pelajaran, ya. Habis tertinggal pelajaran, dia bisa apa? Tidak naik ke kelas. Mau nggak naik kelas? Maunya apa? Mau naik kelas apa mau tinggal kelas? Siapa yang mau naik kelas? Oke, siapa yang mau tinggal di sini aja, nggak naik, yang lain bernaik, kamu di sini aja, mau nggak? Enggak ya, oke. Kemudian akibatnya adalah di sekolah ya, karena tidak patuh akan aturan, maka suasana sekolah menjadi tidak teratur ya, tidak harmonis ya, tidak kondusif gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada enggak? Ada. Oke, kalau konsentrasi. Kalau kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan hari ini, saya akan kasih lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Siapa yang bawa tulisnya? Pensil dan penghapusnya. Coba. IC cek. Mana ceknya? IC kelas. Oke, gitu ya. Sekarang lihat. Semua saya kasih satu lembar.
Tulis nama dulu, nama. Oke ya. Nomor 1 ya. Yang bagian sini nanti dulu ya. Yang bagian sana dulu ya. Yang bagian sini dari adik ini dulu ya. Tulis nama dulu ya, nama. Oke, perhatikan. Nomor 1. Contoh sikap yang patuh aturan di sekolah yang mana? Coba kasih cek pada gambar yang mana? Perhatikan. Lihat pada gambarnya. Pertanyaannya dikasih cek. Contoh sikap ya yang patuh aturan di sekolah adalah, boleh di gambarnya, Aturan di sekolah yang mana? Gambar yang ini atau ini? Boleh. Boleh dilihat, boleh. Aturan di sekolah boleh dicek, boleh. Di sekolah, yang di sekolah. Boleh. Di sekolah diberi nggak? Nggak usah ya, nggak usah. Yang di sekolah aja, di sekolah ya. Berikutnya nomor 2, aturan yang ada di sekolah. Orang, anak, siswa, perhatikan, yang tidak patuh aturan akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan apa? Apa kira-kira anak siswa nih, ya peserta didik yang tidak patuh kepada aturan akan mendapatkan apa yang tidak patuh? Yang tahu? Tidak kelas atau hukuman. Hukuman di sini tulis di semua ya. Hukuman. Merupakan apa hukuman? Merupakan apa? Hukuman di sini saya. Orang yang tidak. Oke. Orang yang tidak patuh pada aturan akan mendapatkan hukuman. Tidak usah kamu tulis berikan garis lurus ya, mencocokkan garis ya, mencocokkan gambar dengan garis. Mana yang aturan di rumah? Ini aturan yang mana? Tarik garis. Oke, tarik garis. Tarik garis. Menarik garis. Mana aturan di rumah? Aturan di rumah. Mana aturan di rumah? Tarik garis. Ya, berarti tarik garis. Kemudian nomor berikutnya, aturan di sekolah. Aturan di sekolah ya. Baca dulu. Aturan di sekolah yang mana? Aturan di rumah. Aturan di sekolah mana? Gambarnya lihat. Yang pakai seragam. Ya udah, cari yang tarik. Garis. Garisnya ditarik. Oke. Ini juga sama. Nggak usah. Kita lihat di mana. Kita akan gambar lagi. Oke, jalan. Sekarang berikutnya, aturan di jalan yang mana? Lihat di depan lagi, ditarik lagi ya.
rumah. Aturan di rumah mana? Aturan di rumah. Tarik garis, ya. Berarti tarik garis dari sini. Kemudian nomor berikutnya aturan di sekolah. Aturan di sekolah ya. Baca dulu. Aturan di sekolah yang mana? Aturan di rumah. Aturan di sekolah mana? Gambarnya lihat. Yang pakai seragam. Ya udah, cari yang cari. Garis. Garis cari. Oke. Ini juga sama, nggak usah. Kita baca di mana? Kita akan baca lagi. Oke, jalan. Sekarang berikutnya, aturan di jalan yang mana? Lihat di depan lagi. Ya. Bagaimana Bu Revi, Miss Revi, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Iya, kemarin kita sudah kunjungan Bu ya, saya ke kelas Ibu, kita belajar bersama dengan anak-anak kelas 1A ya. Kemarin kalau nggak salah pelajaran PKN Bu ya. Iya. Nah, saya ini mau cerita, mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Perasaan Miss Revi setelah kemarin saya belajar bersama gimana Bu? Ya Alhamdulillah anak-anak semangat untuk belajar PKN di mana mereka lebih banyak tahu banyak ya bahwa aturan itu harus dipatuhi dimanapun dia berada di sekolah maupun di rumah. Ada kendala nggak kira-kira Miss? Kendalanya ya karena usia mereka kan memang aktif ya. Cara belajar juga beragam, jadi ya kita harus bisa menyimbangkan bakat mereka itu dan di dalam kelas ya. Kalau memang anak ini senangnya menulis ya secepatnya kita akan bisa menyiapkan materi KPD untuk mereka. Jadi solusinya seperti apa Mas untuk mengatasi masalah itu Mas? Biasanya saya suka memancing untuk meningkat mereka fokus di dalam kelas itu dengan gambar ataupun biasanya juga video pernah gitu ya. Kemudian saya berikan sedikit hafalan atau lagu yang sesuai dengan materinya. Kemudian setelah itu saya biasanya juga menyiapkan KPD atau sedikit kertas untuk bekerja ya, untuk kerja mereka, apakah itu mewarnai sesuai dengan materi ataupun mengisi mencocokkan materi yang dibahas di sana. Jadi Miss sudah punya solusi ya. Jadi untuk mengatasi itu Miss dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan dari LKPD, kemudian nanti tayangan video atau mungkin dengan yang tadi sampaikan Miss ya. Iya baik. Menurut Miss Revi nih kemarin ketika pembelajaran di kelas itu, apakah Miss Revi sudah ada pembelajaran yang aspek diferensiasi Miss? Iya, udah sih saya sudah menerapkan itu dalam pembelajaran sehari-hari, diupayakan maksimal mungkin saya sampaikan sesuai dengan bakat dan minat mereka, apakah secara visual, apakah secara audio. Saya juga kadang menyiapkan yel-yel juga di kelas, kemudian menyiapkan materi menulis mereka, jadi mereka mudah belajar sesuai dengan bakatnya. Iya, jadi Miss Revi sudah mengelompokkan ya, ada visual, ada visual dan estetik ya. Nah, kira-kira ada hambatan nggak Miss untuk pembelajaran diferensiasi seperti itu? Hambatannya ya kita harus bisa cukup toleransi ya. Manakala mereka sudah mulai bosan, kita bisa berikan waktu bagi mereka, misalnya untuk mereka akan berkunjung ke meja temannya gitu ya, untuk menanyakan sesuatu ya boleh silakan gitu. Ya karena memang Miss Revi masih kelas rendah banget ya, kelas 1 ya. Untuk mengkondisikan seperti itu ada hambatan nggak? Hambatannya itu Pak, kita harus walaupun secara emosi mungkin guru gemes gitu ya melihat loh ini kok masih maunya tuh jalan-jalan terus padahal waktu sudah berjalan dan tugas harus selesai ya. Tapi ya kita harus bisa membimbing mereka untuk memberi arahan terus ya bahwa tugasnya sudah selesai nih jam segini gitu. Jadi saya suka sampaikan ke mereka untuk tetap fokus. Kemudian saya suka memberi bimbingan langsung ke meja mereka gitu untuk bisa segera menyelesaikan tugasnya. Jadi Miss Revi sudah punya solusi ya
Jadi kalau anaknya begini ibu punya solusi sendiri ya? Ya baik. Oke. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi, Miss Revi sudah melaksanakan di kelas. Yang kemudian yang berikutnya, Miss Revi, menurut Miss Revi apakah pembelajaran di kelas Miss Revi sudah menerapkan pembelajaran sosial emosi? Alhamdulillah ya Pak. Sejauh ini sih kalau saya lihat kita sudah menerapkan itu juga dengan bertepuk tangan, menyanyi, kemudian menjawab pertanyaan satu persatu ataupun mereka saling membantu. Jadi mereka sudah tahu manakala dia harus menjawab pertanyaan guru ataupun kalau memang pertanyaan tidak bisa maka gurunya bisa membantu temannya lagi untuk menjawab dengan menunjuk tangan. Kayak semacam tutor bayi gitu ya? Ya, baik. Ada kendala nggak bisa kembali lagi dalam menjalankan pembelajaran sosial emosi itu Miss Revi selama ini ada kendala atau hambatan? Hambatannya mungkin ada beberapa anak yang belum terbiasa ya, jadi kadang-kadang mereka tiba-tiba aja selalu menanya kepada gurunya padahal masih ada kesempatan bagi mereka untuk belajar bersama kawannya di sebelahnya gitu. Jadi maksud saya, dari awal saya sudah sampaikan boleh bekerja kelompok, silakan mereka pilih teman yang lebih dekat dengan posisi dirinya, bisa didiskusikan dulu jika ada pertanyaan yang sekiranya mereka belum paham. Jika memang belum paham dari misalkan dari penjelasan temannya bisa ke guru langsung. Jadi saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi dulu sampai menemukan jawaban yang memang tepat. Jadi solusinya gimana nih? Untuk secara ringkas solusinya akan hambatan tersebut gimana? Saya bisa berikan dia kesempatan, berikan sedikit waktu mereka untuk mengembangkan jadi pola pikirnya aja. Ya, jadi anak diberikan kesempatan untuk stimulus lah. Ya, anak-anak untuk diskusi dengan teman di dekatnya gitu Miss ya. Baik. Lanjut nih Miss. Menurut Miss Revi, apakah Miss Revi sudah menguasai kelas nih ketika pembelajaran? Kalau dibilang menguasai kelas sejauh ini sih iya, cuman sometimes kadang-kadang itu anak-anak ada yang moodnya naik dan turun ya. Masih kelas 1 sih ya? Iya, ada beberapa anak tuh memang keterampilan menulisnya tuh belum sempurna atau belum baik sekali, masih harus terus belajar. Karena mereka suka down dan mereka suka menangis, jadi saya pikir memang harus dibedakan. Jadi saya memberikan soal untuk yang seperti itu pasti lebih beda gitu dibandingkan yang lainnya. Mungkin kalau yang lain bisa 10 nomor dia hanya 3 nomor dan itu saya pikir. Jadi Miss Revi itu ketika ada anak tersebut untuk mengantisipasi dibedakan bisa anak yang misalnya moodnya lagi bagus, yang memang moodnya bagus terus itu dia bisa langsung soal yang banyak. Soal yang kalau yang sedikit tuh. Ya, Oh iya Pak, bisa. pantesan kemarin itu saya melihat sih ada yang atas nama saya di sebelah sini Miss ya. Kata Miss Revi itu ini anak luar biasa karena memang kalau saya perhatikan kok soalnya memang beda. Jadi antisipasi dari Miss Revi untuk menguasai kelas dan diferensi itu dibedakan Miss ya. Iya. Lanjut Miss. Bagaimana rencana pengembangan diri atau rencana tindak lanjut ke depan untuk Miss Revi ini? Lebih terampil lagi dalam membina anak-anak untuk ya secara emosi juga dia itu harus lebih lebih bisa sabar lagi menghadapi anak-anak gitu. Maksudnya gimana caranya biar dalam seminggu itu saya bisa menerapkan beberapa pilihan RKPD-nya, misalkan saya sudah aturkan seperti itu ya, pada saat itu kelas tersebut, tapi untuk lebih banyak contoh lah soal yang bisa saya berikan untuk mereka tuh lebih banyak aja. Menurut Miss Revi itu gimana deh supaya anak-anak itu terkondusif kemudian Miss Revi bisa menguasai emosi? Karena kan namanya anak-anak kelas itu kan ada yang bad mood lah cepet lah, ada yang masih semangat gitu, gimana itu? Biasanya yang
media belajar itu sangat berpengaruh juga pada saat mereka lagi kepinginnya apa gitu ya. Yang lain sudah kondusif, tapi ada beberapa anak nih yang kurang gitu. Biasanya saya suka pakai misalkan kayak kertas ABC gitu. Saya bisa menggunakan media belajar untuk membantu mereka mengembangkan imajinasi mereka dalam mempelajari huruf-huruf yang belum mereka kuasai. Ini Miss Revi yang memberikan alternatif pilihan atau mungkin Miss Revi sudah mempersiapkan terlebih dahulu? Saya sudah mempersiapkan, cuman kadang waktu belajar itu kan cepat ya. Kalau mereka kan kadang juga berubahnya cepat, jadi kadang sedapat aja. Misalkan yang kondusif sebelah kanan, berarti yang kiri ini saya kasih anaknya 2 anak gitu. Oke, coba cari di sini ada beberapa huruf yang seperti di atas, atau kan ada juga di ini kan ada huruf. Coba yang ini bacanya apa? Misalkan cabe, berarti CAB. Ini kan di depan sana ada misalkan juga nggak kelihatan misalnya gitu, karena anak jauh gitu. Coba di sini aja nggak hurufnya di sendiri. Jadi Miss Revi untuk mengatasi itu sudah ada beberapa alternatif ya. Misalnya dalam kondisi ini pakai laptop ini, kondisi ini laptop ini. Jadi memang sudah jauh-jauh disiapin dulu ya Miss Revi ya. Jadi media pembelajaran di kelas sudah disiapin dari awal ya. Ini ada rencana lagi selain untuk itu? Penguasaan tadi saya juga ingin belajar tentang IT kan. Kadang-kadang kan pengharisipan aktivitas kelas itu penting ya, karena kondisi waktu yang lebih sempit juga dalam aktivitas guru nih. Jadi saya ingin mungkin suatu waktu akan belajar lagi tentang video kanvas itu jadi lebih luas lagi, karena kan kita bisa karena terbiasa, mungkin karena saya belum terbiasa pakai kanvas, jadi kan masih suka oke lah. Kira-kira Miss Revi supaya terbiasa itu gimana cara itu? Belajar dengan tutor sebaya dengan guru sejawat aja. Oh gitu. Iya. Berarti Itu memang kalau ada waktunya Pak. Memang pertama tutornya. memang Miss Revi sudah ada niatan ya untuk mengembangkan diri ya, baik dari tadi untuk penguasaan emosi, kemudian untuk pengembangan IP-nya ya. Ya memang kalau sudah ada dari niatan dari sendiri kan insya Allah bisa. Yang penting ada sudah ada niat. Baik. Terakhir nih Miss Revi nih, bagaimana nih perasaan Miss Revi setelah kita ngobrol seperti ini? Alhamdulillah senang. Jadi kita bisa mengukur mana yang harus kita lakukan banyak ya, dan dikembangkan lagi dalam penguasaan kelas kita untuk meningkatkan kinerja kita juga. Senang sih ya. Ya mungkin karena kita saling sharing aja ya, kalau kita memberikan kayak tingkatnya kelasnya kita saling aja. Mungkin nanti Miss Revi kapan-kapan nanti kalau kita kita ngobrol lagi nih, saya mau lihat progres untuk ke depan, apakah Miss Revi sudah ada perubahan atau peningkatan dari yang Miss Revi tadi sampaikan, baik dari penguasaan di kelas, penguasaan emosi maupun penguasaan IT gitu. Kira-kira bisa Miss kapan kita ngobrol lagi? Iya, insya Allah bisa Pak. Iya, Terutama seluruh pendukungnya ini Pak, peralatan dan daya dukungnya juga harus ada ya. Iya, baik. Nanti kita insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi Miss ya. Baik Miss Revi, terima kasih atas waktunya, sukses selalu untuk Miss Revi. Ada kekurangan. Ya sama-sama Miss, semoga sehat selalu. Sukses.